Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Puspitasari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint atau PPT di Canva. Kenapa di Canva? Karena di Canva ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Hasilnya pun akan lebih menarik. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Kalau kalian nggak punya aplikasi Canva-nya, kalian bisa mendownload aplikasinya melalui Microsoft Store. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah muncul tampilan di dalam monitor, kita klik presentasi ya di sini. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik yang presentasi. Nah, di sini ada banyak berbagai template ya. Kalian pilih yang mana saja. Bisa pilih ini aja ya. Klik. Terus kita terapkan seluruh halaman template. Kita klik terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah muncul semuanya ya. Sudah muncul. Ini sinyalnya agak jelek ya teman-teman. Nah, setelah muncul layar seperti ini, kita ganti temanya menjadi tema yang berjudul sama praktek tugas UAS ya teman-teman. Dan temanya nah ini kita rapihin dulu, misalnya begini, kecilin, kita begini, udah. Misalkan ini di kita di mana mengecilnya, di nah gitu ya. Saya mengajarnya, saya praktiknya di SMPN 1 Cipendei. Ini ya. Terus selanjutnya kita klik yang slide kedua, yaitu misalkan kalian nggak cocok, misalkan kita ganti aja sama yang lain. Kita ganti. Nah, ini kan agak cocok ya sama kata-kata. Kita ganti latar belakangnya menjadi sejarah kota Damaskus. Nah, udah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengubah font dan ukurannya. Di sini kan saya, kalau kalian sudah mengetik atau sudah masuk terhadap pembahasannya, kalian cukup saja blok ini sampai semuanya. Terus kita klik ke font atas. Terus kita ganti misalkan bagian Times New Roman misalkan. Terus cara mengubah ukurannya, di sini kita klik tambah. Kalau misalkan kalian mau mengurangi atau kebesaran dengan hurufnya, bisa kalian klik kurangi. Gitu ya teman-teman. Dan di sini selanjutnya yaitu cara mengubah warna huruf. Kita blok lagi. Seperti tadi, kita ubahnya warna teks, kita klik. Nah, di sini kalau misalkan warnanya cerah, jangan yang warna cerah juga ya. Nanti takutnya nggak kelihatan. Kita pilih warna hitam aja, biar kelihatan. Coba kita cek dulu. Nah, kalau ini
Jadi agak kelihatan kan. Kemudian atur ketebalannya, kemiringan bisa diatur. Nah, kalau ini ya, klik tebal yang B ini di atas ya, yang di atas. Kemiringannya juga ada di pinggir B atas. Kalian bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di sini kita akan mengubah kerataan, ada rata kanan, rata tengah, rata kiri, rata ya, begitu. Nah, di sini di sebelah kanan kita bisa menambahkan foto, video, teks, dan elemen-elemen. Di sini ada foto, teks, elemen seperti kotak, lingkaran, gambar-gambar lainnya. Ya teman-teman, bisa kalian coba. Dan ada banyak sekali aksesoris lainnya juga ya teman-teman. Kemudian cara terakhir, cara untuk menyimpan filenya itu untuk cukup mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik bagikan. Selanjutnya itu klik unduh. Nah, di sini kita disarankan untuk PDF ya teman-teman. Kita klik dulu di sini. Di sini ada beberapa macam, ada video, ada foto. Kita dijadikan PDF dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ratakan PDF, unduh. Nah, demikian tutorial cara membuat PowerPoint atau PPT presentasi di Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini digabung karena sama-sama butuh ruang web ya, jadinya digabung dulu. Jadi dulu yang banyak di sini semuanya udah pada kenal sama teteh? Siapa yang udah kenal? Ini siapa? Jalma. Teteh. Perkenalkan diri, nama saya Silmi Nurul Koli dari sekolah Tinggi Agama Islam ya. Jadi teteh di sini semuanya lagi ditugasin buat praktek ke setiap sekolah SMP, SD sama SMA. Jadi mohon bantuannya untuk adik-adik di sini untuk kondusif ya, selama pelajaran berlangsung. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Pelajaran apa? Ada yang mau ditanyain? Langsung aja ya, kelas 7 dulu ya. Untuk kelas 9, kenapa digabungin? Karena emang sama-sama butuh ruang web. Terus nanti selama pelajaran kalian itu mengulang aja ya materi kelas 7 kan kalian ujian ya. Silakan kepada yang ikatan. Kedengaran kan teman-teman? Damaskus, pusat peradaban di Indonesia. Damaskus, ibu kota Syria, adalah kota satu
tentang peradaban ilmu Islam selama berabad-abad. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, arsitektur yang indah, dan telah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Nah, di sini populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,67 juta jiwa. Jadi kota Suriah ini sudah terkenal selama beberapa abad. Selanjutnya di sini ada sejarah kota Damaskus. Yang pertama yaitu kota kuno. Kota kuno. Damaskus dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia dengan sejarah yang dapat dilacak kembali ke abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, kota kuno juga bisa disebut kerajaan Arab. Yang kedua yaitu kekuasaan Islam. Itu masuk sama. Anu adminnya Kekuasaan Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin dan menjadi pusat dinasti Umayyah, salah satu dinasti Islam terbesar. Nah, pada tahun 635 Masehi, setelah penaklukan Islam di bawah komando Khalid Ibnu Al-Walid, Damaskus menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Yang ketiga yaitu puncak kejayaan di bawah Umayyah. Damaskus mengalami masa kejayaan sebagai pusat perdagangan, pembelajaran dan kebudayaan Islam. Sehingga ada beberapa pencapaian yang terjadi pada masa ini. Yang pertama yaitu pembangunan masjid Masjid Umayyah. Yang kedua, kemajuan seni dan budaya. Yang ketiga, pusat perdagangan. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Umayyah, yaitu salah satu monumen yang paling terkenal di Damaskus, yaitu Masjid Umayyah yang disebut Masjid Agung Umayyah, Masjid Agung Damaskus. Ya. Yang kedua, kemajuan seni dan budaya. Kemajuan seni dan budaya ini berkembang menjadi pusat kebudayaan dalam hal seni, pengetahuan dan literatur. Yang ketiga, pusat perdagangan. Di Damaskus ini menjadi pusat perdagangan yang vital dunia timur dan barat, produksi sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kedatangan pun? Waktunya terbatas ya. Selanjutnya arsitektur kota Damaskus. Di sini gaya arsitektur di timur. balik bikin balik jadi man Yang pertama, Damaskus memiliki arsitektur yang khas dengan satuan gaya stadium, Persia, dan Arab yang tercermin dalam bangunan-bangunan bersejarah seperti Masjid Umayyah. Yang kedua yaitu penggunaan bahan lokal. Bangunan-bangunan di Damaskus
Arsitektur Damaskus terkenal dengan keindahan dan kepemimpinan ornamen seperti kaligrafi, mozaik, dan ukiran yang menghiasi bangunan-bangunan. Di Masjid Damaskus masjid dan tingkatnya hiasan atau kaligrafi. Masjid ikonik masalah ikonik di Damaskus yang pertama Masjid Umayyah. Masjid Umayyah yaitu masjid terbesar dan paling terkenal di Gol. abad ke-8 dengan gaya arsitektur Rum dan Persia. Yang kedua, Masjid Sayyidina Zainab. Sebuah masjid yang menjadi tempat ziarah karena penyimpanan makam Nabi Muhammad Sayyidah Zainab. Yang ketiga, Masjid Ruhadin, masjid bersejarah lainnya yang terkenal dengan arsitektur kutub, Mamluk dan menara meriamnya yang tinggi. Masjid ini banyak beberapa gaya, beberapa macam. Yang selanjutnya yaitu peran dalam penyebaran Islam. Pusat pendidikan Damaskus menjadi salah satu pusat pembelajaran dan penyebaran ilmu Islam terkemuka di dunia pada masa kejayaannya. Yang kedua, peran politik sebagai ibu kota Umayyah. Damaskus menjadi pusat kekuasaan politik dan pemerintahan Islam pada abad ke-7 hingga ke-8. Yang ketiga, pengaruh budaya. Damaskus menyebarkan pengaruh budaya Islam ke seluruh wilayah yang dikuasainya melalui seni, arsitektur, dan budaya. Nah, di sini juga di atas sudah dijelaskan ya. Ada apa? Yang ketiga itu siapa aja? Pengaruh politik, pengaruh budaya. Pusat perdagangan. Menjadi contoh produk
Nah, itu pusat perdagangan di Damaskus. Yang kedua, keragaman budaya. Apa? Kota ini menjadi pertemuan berbagai budaya dengan komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dinasti Umayyah mendukung pembangunan infrastruktur termasuk jalan raya dan kanal irigasi yang memperkuat posisi Damaskus sebagai pusat perdagangan. Di Damaskus paling terkenal yaitu pusat perdagangan. Yang ketiga, seni dan keterampilan. Kalau seni dan keterampilan apa? Damaskus terkenal dengan keahliannya dalam seni, kaligrafi, kerajinan tangan, dan tekstil yang diekspor. Oh, berarti di Damaskus kebanyakan membuat kaligrafi seperti ini ya. Kebanyakan berarti arsitektur. Yang selanjutnya pengaruh Damaskus pada peradaban Islam. Yaitu pengaruhnya apa? Pengaruhnya pusat pembelajaran. Damaskus menjadi pusat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran Islam. Yang kedua, warisan arsitektur. Nah, warisan ini juga bisa berpengaruh Damaskus pada peradaban Islam. Arsitektur Damaskus menjadi inspirasi bagi pembangunan masjid dan bangunan Islam lainnya. Yang ketiga, pusat peradaban dan pusat perdagangan, yaitu posisi strategis Damaskus membuatnya menjadi hubungan perdagangan terkemuka di dunia Islam. Nah, di sini bahwa pengaruh Damaskus ini yang ketiga ini yaitu pengaruh Damaskus pada peradaban Islam. Ada yang sudah rangkum? Rangkum semuanya dah? Kelas 7 rangkum nggak? 9? Yang di sini tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah
hanya dikenal sejarah sebagai kota yang terkenal dengan dari kota Syria ini adalah pusat budaya dan komersial yang penting. Para sejarawan memperkirakan kota ini dibangun pada masa prasejarah dan kota ini disebutkan dengan Charles dan Paul. Burung eta bener. Ayo kita keliling. Pertama yang pasti tentang kota ini adalah di mana kota tersebut Itu korsan.
Nanti sama Tante dikasih sesuatu. Ada berapa sejarah kota Damaskus? Tiga. Damaskus belum Damaskus.